Ketika pengunduran diri Tsar Nikolai II dan Tsar Mikhail diumumkan, rakyat Inggris dan Amerika Serikat bergembira. Buat mereka yang individualis dan liberal, dengan polosnya menganggap mundurnya Tsar, berarti bangsa Rusia akan mengikuti jejak founding fathers mereka menuju sistem yang lebih demokrasi, menjunjung tinggi hak individu, dan meninggalkan sistem autokrasi. Uniknya pandangan berbeda justru muncul dari rakyat Prancis, yang dulu pernah juga mengalami revolusi serupa. Hal ini membuat rakyat Prancis jauh lebih pragmatis kalau bicara mengenai revolusi. Mereka langsung takut perubahan-perubahan besar ini berarti berkurangnya tekanan militer Rusia terhadap militer Jerman. Pihak Prancis juga khawatir bahwa kaum radikal akan mengambil alih kekuasaan. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Rakyat Prancis pernah mengalami revolusi Prancis yang disusul dengan masa-masa penuh teror dan perang saudara. Kemudian berakhir dengan perang terbesar di Eropa yang skalanya baru dilampaui oleh Perang Dunia Pertama. Perang terbesar yang dimaksud ialah Perang Napoleonik. Walau mengalami hal-hal yang kurang lebih sama, nantinya alur kisah sejarah Rusia akan jauh berbeda dengan Prancis. Seperti apakah perbedaannya? Yuk cari tahu di konten ini. Semua kisah ini tidak terlepas dari seorang tokoh terkenal yang pengaruhnya dalam sejarah mungkin bisa dibilang ngelebihin Thanos. Ya iyalah, Thanos kan toh fiksi. Loh kok bisa Min? Karena sepak terjang Lenin mempengaruhi sejarah dunia termasuk Indonesia. Coba kita pikirin, kalau nggak ada Lenin, mana ada kata-kata kayak gini? Bapak diminta menghadap presiden, atau sebaiknya tidak usah mandi jenderal. Tapi tahukah kamu, bahkan seorang Lenin itu gak selamanya berada di posisi yang tinggi. Pemimpin tertinggi dari salah satu negara terluas di dunia ternyata juga pernah susah. Ia pernah seperti tikus di kloset, yang kurus kering dan serba ketakutan jika melihat orang yang dipikir kapanpun bisa membunuhnya. Gimana sih kisah seorang yang awalnya seperti tikus WC ini bisa berubah jadi tikus yang gemuk dan gak takut sama orang lagi? Setelah terpaksa meninggalkan Rusia akibat begitu kerasnya kebijakan Stolypin terhadap kaum-kaum radikal, Lenin pergi melarikan diri ke daerah Galicia, Austria-Hungaria. Statusnya sebagai pemimpin radikal Rusia membuat polisi Austria-Hungaria tidak menangkap atau bahkan mendeportasinya. Lah kok bisa? Karena mereka tahu Lenin bisa berguna suatu saat. Pihak Jerman tentu saja tertarik terhadap sang radikal. Saat dirinya pindah ke Swiss, pihak Jerman sempat putus kontak dengan dirinya. Namun mendengar terjadinya revolusi Februari, Lenin sudah gatal untuk pulang ke Rusia. Sementara pihak Jerman sudah gatal untuk memulangkannya. Namanya sama-sama gatal, artinya bisa dong saling garuk. Agen-agen Jerman pun dengan gesitnya menemui Lenin dan mengatur cara kepulangannya. Naik dari kota Zurich di Swiss, lalu melintasi Jerman sampai kota Sanitz. Lalu naik kapal melintasi Laut Baltik ke kota Trelleborg di Swedia, lalu terus melintasi Swedia, Finlandia, sampai ke Petrograd. 16 April 1917, Lenin tiba di Petrograd. Bagaikan para pembicara konspirasi zaman now, Lenin mulai mengumandangkan pendapat-pendapat pribadinya bahwa perang ini sebenarnya adalah perang antar elit, antara bangsawan dan kapitalis, yang akan mengobarkan kaum petani, buruh, dan kaum miskin lainnya seperti kalian. Maksudnya masyarakat Rusia ya, bukan kalian yang nonton kok. Tapi sebenarnya di awal-awal, pendapat Lenin itu sangat nggak populer. Para pemimpin kaum radikal yang nggak pernah meninggalkan Rusia seperti Kamenev dan Iosif Yugashvili menganggap bahwa peluang terbaik gerakan radikal komunis adalah dengan cara mendukung pemerintahan sementara, termasuk mendukung perang melawan Jerman. Walau begitu, mereka jelas bukan tandingan Lenin yang didukung penuh oleh dana pemerintah Jerman. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli dan mengongkosi perusahaan percetakan. Koran Pravda milik Partai Komunis kini bisa dicetak dan dibagikan secara besar-besaran. Kini, tentu saja Lenin juga menulis banyak artikel dan editorial di Pravda. Bahkan Kamenev dan Stalin sampai protes. "Woi Lenin, kok lu menyuarakan opini pribadi pakai koran partai? Nanti kalau masyarakat sampai nggak suka sama opininya gimana? Kan partai kita jadi nggak laku lagi. Emangnya lu berani tanggung jawab?"
Begitulah kira-kira keluh kesah dari pentolan-pentolan partai komunis lain. Tapi protes doang mah nggak guna, karena Lenin dan duit Jerman lah yang mengongkosi operasional Pravda. Nggak di negara atau budaya manapun, khususnya di Rusia saat itu, yang namanya haram dan halal udah kalah sama yang namanya duit. Nggak percaya? Begitu duit udah bicara, yang lain bakal diam sendiri sambil senyum-senyum. Betul kan? Tunggu Min. Kalau nggak salah, bukannya di episode kemarin Mimin bilang kalau rakyat Rusia itu di awal perang anti banget sama yang namanya Jerman. Bahkan revolusi Februari itu sebenarnya jauh banget sama gerakan anti perang. Bukannya waktu demonstrasi besar-besaran di bulan Februari, plakat anti perang malah diturunkan oleh para demonstran. Kok bisa semuanya berubah drastis? Kenapa malah Lenin dan Pravda sekarang nggak diganyang sama massa? Karena seperti kata Mr. Krabs, duit adalah jawabannya. Nah, ini yang belum banyak diketahui orang selain dipakai buat mencetak berbagai jenis propaganda. Duit Jerman seabrek-abrek juga dibagikan bareng selebaran anti perang. Hal ini bikin Lenin udah kayak Baim Wong atau Mr. Beast zaman now yang sukanya ngasih-ngasih giveaway. Inilah sebabnya Mimin gak suka giveaway. Ntar kalau sering-sering giveaway, malah dibilang antek-antek komunis. Makanya, mending kamu join membership atau beli merchandise IH. Setiap orang yang mengambil selebaran anti perang juga menerima 10 rubel, yang kalau Mimin hitung-hitung dan sesuai kondisi zaman now, jumlahnya kurang lebih 500 US dollar atau sekitar 7 hingga 8 juta rupiah. Nih bayangin ya, asal mau terima selebaran, kalian bakal dapat duit yang banyak yang kira-kira bisa dibuat nyicil ngerakit PC. Gimana orang-orang Rusia di zaman itu yang kondisinya lagi susah gara-gara perang dunia pertama. Begitu terima duit, pastilah mulutnya bungkam. Emang duit ini begitu perkasa. Hal ini membuat Lenin dan duitnya praktis menguasai pemerintah Soviet. Kamu nggak percaya? Coba deh giliran kamu yang dapat duit. Kira-kira pas lagi pemilihan kepala daerah, duit itu bisa nggak ya ngerubah tokoh pilihanmu? Yap, bahkan pemerintahan komunis yang kita anggap paling radikal sampai ke ubun-ubun, bisa tumbuh dan berkembang juga gara-gara duit. Sungguh ironis. Tapi, ya begitulah yang namanya sejarah. Yang kalau diteliti, bakal banyak banget keanehannya. Politik uang yang dijalankan oleh Lenin berhasil. Sikap pemerintah sementara yang tadi berniat memenuhi tanggung jawab kepada Inggris dan Prancis dengan cara meneruskan perang, pelan-pelan tapi pasti semakin tidak populer. Apalagi pemerintahan sementara ini juga nggak berani ngadain land reform. Maklum, pemerintah sementara ini adalah gabungan dari golongan liberal, konservatif, bahkan radikal. Mereka mau nggak mau harus fokus sama kebijakan yang bisa diterima oleh semua golongan. Pihak Soviet dan komunis jadi semakin berani menyerang komitmen pemerintah sementara terhadap jalannya perang. Sementara Inggris dan Prancis menekan pemerintah Rusia untuk meneruskan perang. Menurut pemerintah sementara Rusia, Pavel Milyukov adalah salah satu pendukung utama untuk meneruskan perang. Salah satu butir utama konflik antara pemerintah sementara dan Soviet adalah kesepakatan Sazonovskaya-Spikot di tahun 1916 yang membagi-bagi wilayah Turki Utsmani setelah perang selesai. Milyukov tentu saja bersikeras bahwa Rusia akan meneruskan perang agar mendapatkan hadiah utama dari kesepakatan ini, yaitu kota Konstantinopel. Mimin jadi ingat kata-kata di cuplikan film drama Turki, di mana si Sultan ngomong, "Woi Kaiser, itu kota Istanbul jangan dilihat kelamaan bro, ntar lo jadi pengen lagi." Kemenangan dalam perang akan mewujudkan mimpi lama, mimpi ratusan tahun bagi bangsa Rusia, yaitu menguasai ibu kota Turki Utsmani beserta Selat Bosporus. Hal ini juga akan memberikan akses Laut Tengah kepada armada Rusia. Pihak Soviet berusaha menggagalkan semua ini dengan menghubungi kaum radikal dan kaum kiri lainnya yang berada dalam pemerintahan sementara. Awal Mei 1917, Milyukov dan pemerintah sementara harus menghadapi tekanan dari dalam dan luar negeri yang semakin menghebat tentang peran Rusia dalam melawan Jerman. Saat Milyukov menegaskan komitmen Rusia pada aliansi Inggris-Prancis, dalam nota Milyukov, rakyat yang sudah termakan propaganda dan suntuk Lenin langsung protes keras. Permintaan militer untuk membubarkan demonstrasi dengan kekerasan ditolak oleh kabinet pemerintah sementara. Ini artinya, tidak ada upaya berarti dari pemerintah sementara untuk membela Milyukov. Merasa di atas angin, kini Lenin bukan cuma menuntut akhir dari perang,
Ini dia mulai menuntut pembubaran pemerintah sementara. Demonstran-demonstran di jalan bahkan mulai menyerukan upaya membunuh Milyukov dan menteri-menteri lain dari pemerintah sementara. Menanggapi hal ini, pemerintah sementara malah memecat Milyukov dari jabatan Menteri Luar Negeri dan Guchkov dari jabatan Menteri Perang. Mereka malah mengundang kaum radikal untuk mengisi posisi menteri dan mencoba meneruskan kebijakan militer yang bisa lebih diterima oleh pihak Soviet. Nah loh, kayaknya blunder nih. Tampaknya pemerintah sementara ini tak menyadari bahwa Soviet adalah lawan mereka, lawan yang sedang bersiap-siap untuk menghabisi mereka. Sementara itu, dengan kesempatan barunya, pihak Soviet dengan giatnya mengirim komisaris-komisaris politik ke tentara-tentara Rusia yang sedang berperang di lapangan. Secara teori, mereka dikirim untuk melancarkan, memuluskan hubungan antara opsir dengan tentara, dan mencegah dibunuhnya para opsir-opsir, seperti yang terjadi pada Revolusi Februari. Nyatanya di lapangan, komisaris-komisaris politik ini hampir selalu membela para tentara rendahan, tentu saja sambil mengingatkan bahwa perang ini adalah perang yang gak benar. Pemerintah sementara pun terpaksa mengirimkan utusan-utusan khusus untuk mengimbangi komisaris-komisaris ini. Apalagi sejak 1 Mei 1917, propaganda anti perang juga mulai bermunculan di garis depan. Situasi di garis depan sendiri menjadi sangat serius, karena di saat yang sama, tentara Prancis juga sudah mulai membangkang. 3 Mei 1917, prajurit-prajurit Prancis bahkan menolak untuk menyerang. Inggris Prancis pun mendesak pihak Rusia guna secepatnya menyerang Galicia. Serangan tersebut bertujuan untuk meringankan beban mereka, padahal situasi politik di negara Rusia sebenarnya juga lagi nggak kondusif. Perdana Menteri sekaligus Menteri Perang pemerintahan sementara, Alexander Kerensky, akhirnya turun tangan. Mei 1917, Komandan Tentara Jen Alexeyev diganti dengan Jenderal Brusilov, sang pahlawan yang mengalahkan Austria-Hungaria di tahun 1916. Jenderal Brusilov ini memang terkenal dalam merancang berbagai rencana dan lebih agresif menjalankan perang jauh dibanding jenderal-jenderal Rusia lainnya. Kerensky juga di bulan Mei itu mengunjungi medan perang. Dengan berapi-api bak Presiden Soekarno yang jago orator, Kerensky juga berpidato di depan para serdadu, mencoba dengan sebisa-bisanya mengorbankan semangat dari tentara Rusia yang mulai layu. Sayangnya, doi memang bukan seperti Bung Karno yang jago orasi. Berbagai masalah ini masih diperburuk dengan respon pihak militer Jerman yang emang udah dapat briefing dari pusat. Jadi, mereka lumayan mengerti keadaan. Mereka sengaja tidak melakukan aktivitas yang berarti, tidak memberikan tekanan apapun ke militer Rusia, karena mereka tahu tekanan cuma akan membuat pasukan Rusia kompak dan mau tak mau bertarung untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Tiranya tekanan membuat propaganda anti perang pihak komunis menjadi lebih efektif. Lihat, pihak Jerman juga nggak berani nyerang kita, buat apa sih kita perang? Pelan-pelan, propaganda komunis menggerogoti pasukan Rusia. Keadaan semakin runyam saat personel-personel yang menjadi bala bantuan baru untuk pasukan di medan perang. Banyak yang sudah terinfeksi oleh paham komunis. Buat menambah semangat dan membuktikan komitmennya kepada Inggris dan Prancis, Kerensky memerintahkan serangan umum di bulan Juli 1917. Serangan ini juga diharapkan akan mengekspos bantuan Rusia yang terinfeksi propaganda komunis ke kenyataan lapangan dan menghentikan pembangkangan mereka. Tahap awal dari serangan memang berjalan dengan baik. Pasukan Austria-Hungaria dengan mudah dikalahkan Rusia. Hey, militer Austria-Hungaria pada kenyataannya kan udah kalah setahun sebelumnya sama Brusilov. Jadi ini sih wajar. Saat militer Rusia akhirnya bertemu dengan militer Jerman, kesadarannya jauh sangat berbeda. Serangan-serangan Rusia dipatahkan dan unit-unit Rusia mulai membangkang di atas mereka. Pertengahan Juli, serangan tersebut malah berhenti. Di ibu kota, Dinas Kontra Intelijen Militer dan Okrana sebetulnya sudah memantau hubungan Lenin dengan intelijen Jerman. Ya sebenarnya nggak susah banget sih memahami hal ini. Emang duit dari mana sih si Lenin bisa tiba-tiba kaya? Kalau bukan gara-gara ngepet, pasti ada backingannya kan? Nggak kayak Inspektori yang masih bonyos dan minta orang untuk join membershipnya. 14 Juli, mereka menyusun rencana untuk menangkap Lenin pada tanggal 20 Juli. Sayangnya penangkapan ini bocor ke telinga Lenin gara-gara Kolonel Nikitin yang memimpin operasi
menginfokan rencana ini kepada komandannya. Para komandan ini nantinya menginformasikan pemerintah sementara, dan coba deh kamu tebak. Yap, informasi ini juga sampai ke telinga pemerintahan Soviet. Nampaknya ia tidak sadar peraturan terpenting dunia intelijen militer. Lebih baik bertindak dahulu, minta maaf kemudian, daripada meningkatkan resiko kebocoran. Menyadari situasi sedang membahayakan dirinya, Lenin dan kawan-kawannya pun segera ngumpet kembali. Biarpun pentolan komunis radikal ngumpet, masih ada satu tokoh yang tidak bisa ngumpet karena biarpun sama-sama radikal, tokoh ini tidak dianggap sebagai anggota Lenin dan bernama Leon Trotsky. Itu seperti pihak pemerintah sementara yang sering ragu, tell me, saat bertindak, serta tabrakan sama birokrasi, Trotsky malah langsung ngebut, ngegas mobilisasi prajurit yang simpatik pada Lenin. Trotsky bahkan sampai menyuruhkan pasukan ini agar membunuh Kerensky. 12 Juli, pasukan ini akhirnya bergerak. Lenin pun muncul dari persembunyiannya. Namun ada satu masalah kecil. Pasukan pemberontakan ini terlalu emosian, sampai-sampai Lenin dan Trotsky saja menjadi takut. Mereka nggak yakin bisa mengandalkan pasukan ini. Terlebih, pasukan ini bukan cuma terdiri dari serdadu komunis, tapi juga dari rakyat miskin yang pernah mendapatkan pendidikan militer. Jadi wajar aja sih kalau nggak punya disiplin militer. Kekhawatiran mereka terbukti saat kumpulan massa ini mencapai istana Taurida, pusat pemerintahan Soviet. Massa menuntut para pemimpin Soviet untuk segera membubarkan pemerintah sementara dan mengambil alih kekuasaan. Pejabat Soviet yang mencoba berkomunikasi dengan massa malah sampai nyaris diamuk massa karena emosinya masih terbakar. Gengs, jangan terlalu heran ya kalau dengar hal ini. Coba lihat aja demonstrasi-demonstrasi di Jakarta. Terlalu sering demonstrasi menjadi kacau dan rusuh kan? Menyadari kekacauan ini bisa lepas kendali, Trotsky memilih untuk membubarkan massa. Keesokan harinya, 18 Juli, pemerintah sementara akhirnya bergerak. Mereka mempublikasikan semua bukti yang telah dikumpulkan Niktin, bahwa tidak ada keraguan Lenin dan semua aktivitas politiknya diongkosi oleh militer Jerman. Pasukan anti-komunis dikerahkan untuk menangkap tokoh-tokoh komunis, tokoh Pravda, dan kantor Pravda pun mulai diserbu. Dokumen-dokumen di markas Bolshevik juga disita. Lenin bisa menghindari penangkapan dengan cara mencukur jenggotnya, tapi sekitar 2000-an tokoh komunis Bolshevik juga harus tertangkap. Trotsky sendiri tidak ditangkap, karena saat itu ia masih belum menjadi anggota resmi Bolshevik. Lucunya, Trotsky malah protes soal hal ini. Pak, tangkap saya aja pak, saya juga pengen di penjara. Singkat cerita, akhirnya keinginan Trotsky terpenuhi juga, walau ia baru ditangkap pada bulan Agustus saat ia secara resmi menjadi anggota Bolshevik. Sudah dong, gerakan komunis di Rusia juga pasti udah tamat dong. Pentolan-pentolannya antara tertangkap atau kabur, menghilang dari peredaran. Malangnya buat pemerintah sementara, buat Rusia, dan buat seluruh dunia, cerita ini belumlah selesai. Di episode mendatang, kita akan melihat bagaimana Lenin dan sekutunya melakukan Mission Impossible dan berhasil mengembalikan seluruh keadaan. Gimanakah cara mereka melakukan semua itu? Dan seperti apakah akhir dari revolusi di Rusia? Tunggu jawabannya di konten mendatang. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.